Halo penggemar Miana Koleus, apa kabar Anda? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik dan tidak bosan-bosan ya kita mengeksplor keindahan koleksi kita masing-masing. Kali ini saya hadir dengan tutorial menyambung pucuk Miana, sehingga kemudian dengan teknik ini kita akan memiliki satu pohon Miana dengan berbagai jenis warna dan varian. Saya berharap teknik sambung pucuk ini berhasil karena saya kepengen sekali memiliki Miana yang cantik dari satu pohon dengan bervariasi warna dan jenis daunnya. Jadi yang saya lakukan adalah mempersiapkan alat yang dibutuhkan, yaitu pisau tajam, silet, atau ya apa saja untuk memotong. Lalu kemudian yang berikutnya adalah isolasi untuk melilitkan atau membungkus sambungan. Jadi kita potong batang yang kita rencanakan untuk kita sambung, dan saya membawa potongan ini ke calon pucuk sambungan untuk mencocokkan besar batang. Karena menurut tutorial sebelumnya, untuk keberhasilan sambung pucuk Miana ini, batang di pohon dan batang di sambung itu harus sama besar. Ya, dan ketika kita memotong juga harus memotong sedikit di bawah daun atau ruas ya, di ujung ruas, sehingga kita dapat membelah lebih panjang. Ya. Dan selanjutnya saya telah menyiapkan 3 varian lain dari pohon yang saya akan sambung. Jadi nanti ketika jadi satu pohon itu 4 ya, pohon asli dan 3 batang sambungan. Ya, saya mencocokkan besar batang dengan besar batang di pohonnya dengan pucuk yang saya mau sambung. Saya mendapati ada yang sama dan itu yang saya pilih. Ya, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah membelah. Tapi sebelum saya membelah ujung batang, pada pokok saya mengukur dulu supaya komposisi tinggi sambungan dengan batang yang ada itu masih indah untuk dipandang ya. Sepertinya masih lebih tinggi, kurang turun. Ya, karena batang pokok yang saya pakai ini saya ikatkan pada sepotong kayu yang dulu awal-awal supaya tidak bengkok, karena memang dirancang untuk berdaun besar berbatang tunggal, tapi kemudian saya membiarkan anakan bertumbuh, tidak saya potong. Maka kemudian Miana yang jenis ini bertambah banyak anakannya, maka saya ambil kayunya dan saya potong satu ruas lagi supaya saya mendapatkan komposisi yang baik ya, tinggi, dan ini berpengaruh pada keindahan hasil sambungan nanti. Oke, rasanya sudah cukup dan saya harus hati-hati membelahnya, harus persis di tengah.
Lalu apa yang kita lakukan dengan pucuk sambungan? Kita akan membuat irisan di ujung, membentuk huruf V, jadi lancip. Kita kerat dua sisi, mengecil pada ujung bawah. Dan untuk ini dibutuhkan pisau yang harus tajam ya. Silet sebenarnya, cuma saya belum sempat persiapan, jadi saya memakai pisau dapur. Ya, saya sedang berusaha membuat irisan yang seimbang. Ya, seperti ini. Ya. Ups, itu karena kamera hampir jatuh. Oke, kita sambung. Sepertinya pas dengan belahan ujung batang pada pokok miana. Ya, selanjutnya kita akan lilitkan dan saya memakai isolasi. Biasanya ada yang memakai plastik, tetapi buat saya lebih praktis memakai isolasi ya, supaya dia lebih mantap begitu. Karena langsung lengket. Dan saya belum pernah melihat sih teman-teman yang lain melakukan sambungan pada bunga dengan memakai isolasi. Mudah-mudahan berhasil ya. Dan nanti apapun hasilnya sekitar 3 minggu ke depan, saya juga kasih tahu apakah berhasil atau gagal, 100% atau berapa persen yang berhasil dari sambungan ini. Saya akan bagikan ke teman-teman supaya kita belajar bersama-sama dari pengalaman. Ya, dengan hati-hati saya bukan mengikat tapi melilitkan isolasi kecil pada sambungan. Jangan terlalu kuat ya, maksudnya jangan sampai tekanan pada sambungan itu menjadi sangat kuat. Seperti teman-teman lihat sudah tersambung ya. Ya, seperti itu. Sudah tersambung. Lalu saya melilitkan isolasi secukupnya. Tidak terlalu kuat tapi juga tidak terlalu longgar sehingga kemudian tidak lengket atau merekat gitu ya. Baik, tangkai kedua. Jadi dalam satu pohon ini sudah 2 varian yang tersambung. Mudah-mudahan sambungannya berhasil. Doain teman-teman ya. Tadi saya sudah berdoa sebelum memulai sambungan ini. Karena di dalam apapun kalau kita melibatkan Tuhan, melibatkan doa, insya Allah berhasil. Batangnya lebih kecil dari yang pertama tadi sehingga saya harus ekstra hati-hati membuat sayatan kiri kanan. Karena jika tidak bisa berat sebelah atau tidak maksimal ya membentuk huruf V dan kemudian bisa masuk di tengah-tengah belahan pokok yang sudah saya belah. Ini agak kecil, perlu hati-hati, agak rumit, perlu ekstra. Ya, seperti semboyan yang sering saya katakan dari petani kita belajar kesabaran. Nah, inilah sabar melakukan prosesnya. Karena percayalah apa yang kita tanam itu yang kita petik, nanti hasilnya maka harus
berlatih kesabaran. Tidak gampang buat saya karena eh, isolasi yang saya pakai ini isolasi yang hampir habis, jadi daya rekatnya kurang yang pertama, kemudian yang kedua agak sulit saya membuka ya, mencari ujungnya dan membukanya. Sepertinya saya harus ganti dengan isolasi yang entah ada di mana satunya, coba nanti saya cari. Nah, kenapa saya memotong lagi? Karena ternyata terlalu tinggi setelah diperhatikan komposisinya. Disambung lalu lebih tinggi dari pokok yang pertama tadi, sehingga kemudian nanti jika berhasil akan kurang bagus. Ya, namanya juga kita bereksperimen, tidak apa-apa. Ya, sesuaikan lagi ujung yang kita kerat pada pucuk yang disambung. Ya, dengan harap-harap cemas karena yang saya sedang lakukan ini kalau di dunia kedokteran itu operasi. Nah, di dunia tanaman sambung batang ya, sambung pucuk. Saya juga tadi memastikan tangan saya bersih, saya mencuci dengan sabun lebih dulu dengan harapan tidak ada kotoran yang kemudian membuat sambungan ini berpotensi besar untuk gagal. Oke. Akhirnya saya menemukan isolasi besar, ukuran yang sama tapi dalam bentuk yang lebih besar, dan kemudian saya melanjutkan prosesnya seperti teman-teman lihat. Sabar, sabar, harus sabar. Apapun pertanyaan teman-teman menyangkut Miana, ketika yang ditanyakan saya bisa menjawabnya dalam kapasitas bisa menjawab karena ada sedikit pengalaman, saya akan menjawabnya. Silakan bertanya di kolom komentar, saya pasti fast respon, jadi merespon dengan cepat karena ya saya kepengen kita terus bersemangat ya dalam bereksperimen merawat tanaman Miana kita. Pucuk kedua sudah tersambung dan yang terakhir yang ketiga, dan ketika ini berhasil tersambung maka dalam satu pot saya memiliki 4 jenis varian Coleus Miana. Hal yang sama saya lakukan. Dan setelah ini tersambung tentu saya tidak akan langsung meletakkan di bawah sinar matahari, tetapi betul-betul saya akan simpan di tempat yang teduh. Oh ya teman-teman, ketika kita memilih batang yang mau disambung jangan terlalu tua, kemudian yang berikutnya juga jangan terlalu muda. Perkirakan batang pokok dan pucuk yang mau disambung usianya kurang lebih sama. Nah, yang saya khawatirkan tadi yang usianya agak lebih muda, pucuk sambungannya itu yang varian hijau kombinasi kuning, itu jauh lebih muda sih sepertinya dari batang pokok, tapi ya nggak tahu ke depan gimana. Mudah-mudahan bisa nyambung ya. Tapi kalau dua yang lainnya itu usianya kurang lebih sama dan tua dari batang itu kurang lebih sama.
Teman-temanku, terima kasih ya. Saya sangat termotivasi untuk mengembangkan channel Walden's Garden Taman Kreasi TV karena respon teman-teman dan juga like, subscribe, ya beberapa juga membunyikan lonceng notifikasi sehingga Anda menjadi orang pertama untuk video-video uploadan terbaru dari saya. Terima kasih untuk supportnya. Saya berdoa Anda terus diberkati oleh Tuhan dalam segalanya. Oke, saya masih berjuang untuk pucuk ketiga dan sepertinya sebentar lagi akan selesai. Dan ya, berhasil selesai untuk pucuk yang ketiga. Puji Tuhan. Berkatilah bunga ini supaya prosesnya dimudahkan, dia tetap bertahan hidup. Ini dia hasilnya. Kalau sampai jadi, itu doa terbesar saya, maka saya akan menikmati keindahan yang wow. Dari satu pohon ada 4 jenis yang menyatu. Teman-teman semoga menginspirasi dan apapun hasilnya, berhasil atau gagal, saya akan upload. Itu komitmen saya untuk pembelajaran bagi kita semuanya. Mari bersemangat terus mengembangkan channel kita masing-masing dan kita saling support ya. Thank you untuk semuanya. Semoga harimu menyenangkan. Semoga koleksi Miyanamu makin banyak, subur, sehat, dan terus menjadi relaksasi yang menyenangkan hatimu. Sukses untuk kita semuanya. Thank you. God bless you. And bye-bye.